Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya selama ini kita membicarakan aset ya, aset sekolah, pasti yang diminta laporan setiap tahun adalah aset fisik dan aset finansial. Berarti kalau misalnya aset fisik itu contohnya gedung sekolah, bangku, terus WC. Kalau aset finansial pasti kaitannya dengan dana bos. Padahal kalau misalnya kita berpacu kepada standar nasional pendidikan, yang menjadi aset sekolah itu yang pertama adalah manusia, ya kan? Apa artinya sebuah sekolah kalau tidak ada manusia di situ? Nah, manusia itu kita bagi-bagi juga. Ada yang namanya kepala sekolah, ada yang namanya guru, ada yang namanya siswa. Ini tiga aset utama manusia di sekolah. Kemudian manusia yang lain siapa? Ada misalnya pengawas, ada misalnya orang tua. Nah, pengawas orang tua nanti akan masuk ke aset sosial. Nah, sekarang manusia, kita di sini punya kepala sekolah. Nah, apakah kepala sekolah kita sudah dimanfaatkan 100% kemampuannya? Kan ini jadi pertanyaan. Ya, padahal kepala sekolah kita itu latar pendidikannya S2. Berarti kita memiliki aset yang sangat bagus, terutama aset manusia yang menjadi pejabat kepala sekolahnya berlatar belakang master manajemen. Nah, terus yang kedua, aset yang kedua adalah guru. Guru di sini semuanya berlatar belakang sarjana. Dan kalau misalnya dilihat dari kemampuan profesional, Cibinong 4 itu paling banyak yang sertifikasi. Berarti aset manusia Cibinong 4 itu di atas rata-rata sekolah lain. Nah, ini apakah sudah termanfaatkan oleh kita atau belum? Terus yang ketiga, aset yang ketiga, manusia yang ketiga adalah murid. AS, keduanya guru, tiganya murid. Ya, murid kita paling banyak di antara sekolah-sekolah yang umum kecamatan tersebut. Dan murid kita juga adalah murid yang heterogen, artinya meskipun berada di perbatasan, tapi sebagian besar murid kita adalah orang-orang kota. Nah, apakah murid kita sudah dimanfaatkan dengan baik oleh kita? Nah, itu timbul banyak pertanyaan. Ternyata aset manusia ini aja belum kita manfaatkan semaksimal mungkin. Padahal ini bisa kita manfaatkan. Ya, contoh di sini misalnya ada Pak Widi berlatar belakang sarjana komputer ya, teknik informatika. Nah, bisa kita manfaatkan. Kita bisa kita kasih Pak Widi kasih peluang, kasih keluasan untuk mengamalkan ilmunya. Tidak hanya mengajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada rekan-rekannya. Bisa kan Pak Widi? Ya, misalnya ada Bunaya berlatar belakang teater ya. Nah, itu bisa ditularkan ke anak-anak. Jangan sungkan, jangan malu-malu. Ya, nggak ada waktu, nggak ada uang. Nah, di sini kita ada waktu sekali karena pembelajarannya sudah selesai. Nanti ajarkan anak-anak untuk teater. Nggak usah banyak-banyak. 1 atau 2 anak saja yang akan berbakat, ibu ajarkan. Nah, nanti itu yang akan meneruskan kemampuan ibu, estafet ilmu pengetahuan dari ibu. Ya. Jadi kita punya murid banyak 360, kita tidak bisa mengajarkan matematika sama semua. Ya, kita pilih saja anak-anak yang kira-kira mampu, yang kira-kira bisa. Nah, itu kita ajarkan. Ya, kita jadikan bakatnya di bidang masing-masing. Misalnya ada anak yang suka dengan kegiatan keagamaan, kita ajarkan itu aja, jangan memaksakan ke anak yang lain. Meskipun nanti secara standarnya kita ajarkan yang sama. Ya, berarti ini aset manusia yang belum kita gali sepenuhnya. Nah, yang kedua adalah selain aset manusia adalah aset sosial. Kita berada, sekolahnya berada di tengah-tengah kampung. Ini jangan dijadikan minder. Ya,
Cibiru Opat di tengah-tengah kampung. Beda dengan misalnya Palasari 1, Palasari 2, atau Cijeruk 1 yang di pinggir jalan dekat pasar. Padahal setiap lokasi itu punya keunikan, punya kelebihan masing-masing. Misalnya kita bandingkan dengan Cijeruk 1 yang di pinggir jalan di pusat kota, pusat keramaian. Bisa nggak misalnya gurunya mengajak anaknya belajar di luar kelas, misalnya tentang pelajaran sosial? Berani nggak kita mengajak anak kita ke luar kelas? Misalnya Bu Tati sering lewat ke Palasari 1 ya Bu Tati ya. Seandainya ibu jadi guru di Palasari 1, ada pelajaran di luar kelas, berani nggak ibu ngajak anaknya keluar sekolah? Nah, insya Allah berani. Tapi kalau misalnya di sini, berani nggak ibu mengajak anaknya keluar kelas, keluar sekolah? Maksudnya di lapangan? Di luar lingkungan sekolah? Berani itu? Ya, kalau di sini kita harus berani. Kenapa? Aman. Ya, tetapi kalau di Palasari 1 atau di Cijeruk 1, kita mengajak anak keluar sekolah, resiko 1 tertabrak. Iya, terus banyak keramaian. Kita punya anak 30, mengondisikan anak 30 meter. Di beberapa jalan itu kan lumayan repot. Nah, kalau di sini kita Pasari misalnya hari Sabtu ngajak 13 kelas anak kelas 4 5 sendiri jalan, nggak ada masalah. Berarti sekolah kita di kampung ini jangan dijadikan sebagai sekolah yang pesimis, seperti optimis. Sekolah di kampung menjadikan asal. Ya. Atau misalnya kita belajar IPA di kampung yang belajar tanaman, yang belajar metamorfosis, belajar mengenal lingkungan, ajak anak-anak ke kebun juga bisa. Tetapi kalau saya di Cijeruk 1, kita ingin mengajar anak-anak tentang tanaman, susah. Kenapa? Nggak ada tanaman di situ. Ya, jadi jangan pesimis. Sekolah kita yang ada di kampung, sekolah ya, itu tetap harus kita bisa manfaatkan. Kemudian aset sosial yang lain, misalnya kita berada di tengah-tengah perkampungan, di lingkungan masyarakat. Ya, kita bandingkan sekarang dengan Cibicu 2. Cibicu 2 dikatakan sekolah paling maju sekarang. Kenapa? Karena perubahannya luar biasa. Tetapi di situ tingkat sosialnya aman tidak? Ya, lingkungan sekolah tertutup. Ada nggak interaksi sosial yang baik di situ? Ada nggak misalnya orang tua berkunjung ke sekolah dengan bebas? Ya ada kan? Bahkan sering kehilangan barang-barang di Cibicu 2 padahal sekolahnya sudah tertutup. Nah, di sini sekolah terbuka, jarang kita kehilangan. Berarti lingkungan sosial di sekolah kita ditutup. Nah, ini kita harus manfaatkan lagi, kita tingkatkan lagi. Ya, terus lingkungan sosial yang lain, mungkin di lingkungan sini ada RT, ada RW, ada DKM, ada himpunan pemuda ya. Kan kita selama ini menjalin kerjasama dengan mereka, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ini dengan baik, tidak ada masalah. Berarti harus kita manfaatkan. Misalnya kemarin ketika kita ingin mengadakan pelebaran jalan, kan kita berkoordinasi dengan RT, berkoordinasi dengan tetangga sekitar. Alhamdulillah hasilnya ada. Sebagian besar sudah menghibahkan jalannya, menghibahkan lahannya untuk dijadikan jalan. Berarti tinggal satu lagi, manfaatkan lagi nanti kita pakai cara lain. Ya, kurang-kurang. Terus yang ketiga, modal agama dan budaya atau aset agama dan budaya. Ya, aset agama dan budaya. Ini juga harus kita manfaatkan. Ya, contoh misalnya di Bali, sekolahnya sekolah nasional. Siswanya kebanyakan agama Hindu. Ada siswa 1-2 beragama Islam. Nah, sekolah itu memaksa siswa yang beragama Islam untuk melepas jilbabnya. Itu kan istilahnya
aset agama, aset budaya berbenturan dengan hak asasi manusia. Tetapi karena di kita agamanya sama, 100% Muslim, budayanya sama, kita mau mengadakan kegiatan apa saja, ini tidak ada pernah pertentangan dari masyarakat. Contoh misalnya, ketika kita mengadakan kegiatan muda, kegiatan perjabat, itu masyarakat akan otomatis serentak mendukung terhadap kegiatan sekolah. Ya, tidak ada anak atau warga sekolah yang merasa terkecilkan. Contoh yang mendekat di Cibalung 2. Cibalung 2 ada satu orang beragama Hindu. Meskipun secara di Kodim dilaporkan Muslim semua, tetapi kenyataannya ada satu orang beragama Hindu kelas 1. Dia pindahan kerja mengurus villa, anaknya ada, keluarganya beragama Hindu, ya otomatis kan anaknya disekolahkan ke sekolah terdekat. Ini menjadi dilema bagi sekolah. Guru agama serba salah, kepala sekolah serba salah, mengajar anak serba salah, menyampaikan kegiatan sekolah serba salah. Kenapa? Ada satu anak berbeda keyakinan. Ya, kalau di kita nggak pernah ada dilema seperti itu. Kenapa? Alhamdulillah kita masih beragama mayoritas sama dan budaya yang sama. Kemudian yang keempat, modal politik. Modal politik. Jadi karena sekarang musim pemilu ada modal politik, sebenarnya tidak ada kaitannya. Jadi modal politik itu sejauh mana kemampuan kita menggunakan relasi untuk perkembangan sekolah. Ya, kita di sini ada berbagai organisasi, ada lembaga pemerintahan, harus kita manfaatkan. Contoh kemarin misalnya di kita ada relasi atau ada hubungan bisa mengajukan sebuah proposal, ya kita manfaatkan. Ya, kita punya komite sekaligus ketua RT, harus kita manfaatkan. Ya, kita punya kepala desa yang dulunya yang menjadi panitia pemilihannya orang guru-guru di sini, kita bisa manfaatkan. Ini merupakan modal politik juga. Atau misalnya kita punya pedagang yang aktif di P3, sementara P3 masih masih partai mayoritas di Kabupaten Bogor, nah itu bisa kita manfaatkan. Ya, kita bisa melakukan pendekatan untuk mendapatkan dukungan atau bantuan dari penguasa atau dari pejabat-pejabat setempat. Nah, ini modal politik yang belum kita manfaatkan sepenuhnya. Kemudian yang ke-5 adalah modal fisik. Nah, ini yang sering kita temui dan mungkin hanya ini yang familiar dengan kita. Ya, modal fisik atau aset fisik. Ya, aset fisik itu berupa bangunan, sarana prasarana sekolah yang bisa kita manfaatkan. Padahal kalau kita lihat aset fisik ini belum kita bisa manfaatkan sepenuhnya. Contoh, kita punya perpustakaan, sekolah lain tidak punya. Tetapi kalau kita lihat jumlah anak yang mengunjungi perpustakaan itu masih sedikit. Ya, berarti kan ini belum kita manfaatkan. Terus kita punya musola. Ya, bisa kita lihat jumlah anak yang sholat di musola belum ada. Nah, berarti musola belum kita manfaatkan. Padahal aset fisiknya ada. Kita punya WC-nya banyak, tapi belum kita bisa manfaatkan secara maksimal. Kenapa? Kita anggap tidak layak, anak anggap tidak layak. Berarti ini harus kita perbaiki. Ini PR kita bersama. Nah, ini modal fisik yang belum kita manfaatkan. Terus kita punya lapangan. Lapangan ini paling luas kecamatan kecil, tetapi anak-anak bermain belum terkoordinasi. Nah, ini berarti modal lapangan, modal fisik belum kita manfaatkan. Nanti kedepannya mudah-mudahan segala modal fisik yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan. Kemudian yang
keenam, modal lingkungan alam. Modal alam. Saya kemarin jadi bahan guyonan. Kenapa Cipitung 4 karena modal alamnya luar biasa bagus, banyak durian, tetapi tidak pernah ketika datang ke Cipitung 4 disuguhan durian. Saya salah tuh datangnya kayak musuh durian. Coba ke musuh durian dalam kasakolana pasti disuguhan. Nah, ini modal alam ini menjadi keistimewaan dari sekolah kita. Di sekolah lain tidak ada yang seperti ini. Ya. Nah, kebun-kebun durian di sekitar kita belum kita bisa manfaatkan. Ya, ini harus kita manfaatkan. Misalnya anak lebih tahu, lebih paham tentang pohon durian. Ya, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka. Sebenarnya kita bebas membuat sebuah program pembelajaran yang khusus ada di Cipitung 4. Misalnya program pengolahan durian, cara penanaman durian, stek pohon durian, budidaya durian, itu bisa kita laksanakan. Pengolahan kembang durian, itu bisa kita ajarkan ke anak-anak. Ya, kalau misalnya sekolah lain untuk seperti ini mungkin mahal, tapi kita bisa. Jadi kita juga jangan meniru SD lain, misalnya SD Geger Bitung yang di gunung atau SD Cihideung, karena di sana sentra nanas. Kita tidak bisa di sini memaksakan untuk anak belajar tentang pohon nanas. Ya, berarti modal alam harus kita maksimalkan. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Ini ternyata modal uang itu adalah yang terakhir, bukan no pulus ya. Ketika menjalankan sebuah program, kalau tidak ada uang tidak jalan, itu kurang tepat. Yang tepat itu ada manusianya dulu, baru nanti finansialnya mengikuti. Contoh misalnya sekarang kita sudah dekat kepada kegiatan akhir tahun ya. Kegiatan akhir tahun ini kita sama-sama tahu itu tidak bisa dianggarkan dari dana sekolah, dari dana BOS. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai modal pertama ini berpikir kumaha carana kegiatan akhir tahun jalan, tetapi dengan uang yang tidak bisa dikeluarkan dari sekolah. Kita sama-sama berpikir, kita sama-sama punya keinginan, punya tujuan yang sama, kita berdiskusi dengan orang tua. Akhirnya kan ada solusinya, ada solusi modal finansial. Modal finansial siapa yang membiayai? Akhirnya kan mereka sendiri, orang tua yang membiayai. Berarti untuk menjalankan suatu program itu yang utama adalah manusianya dulu. Ya, sama sekolah kita berarti untuk menjalankan sebuah sekolah yang baik, yang utama adalah manusianya dulu. Ada manusianya, kepala sekolah, guru dan siswa, baru sekolah jalan. Ya, dulu tidak ada dana BOS, sekolah jalan kan? Jalan kan? Ya periode tidak ada dana BOS, BOP kecil, sekolah tetap jalan. Tetapi sekarang misalnya dana BOS ada, gurunya nggak ada, sekolah bisa jalan nggak? Nggak bisa. Ya, terus uangnya ada, dana BOS-nya ada, gurunya ada, kepala sekolah ada, muridnya nggak ada, kan itu bukan sekolah. Gedungnya ada, segala macam ada, dari ke-7 modal ini ada, tidak ada modal manusianya, sekolah kan tetap tidak bisa jalan. Tetapi kalau misalnya ada manusia di sana punya keinginan membentuk suatu lembaga pendidikan. Ini yang modal sosial, modal agama, modal politik, modal alam, modal fisik, modal finansial bisa jalan. Contoh, tidak usah jauh-jauh, Pasar Iri. Iya, punya PAUD. Apakah ketika membentuk PAUD punya modal Mas Arif? Tidak. Hanya gagasan dulu, pertama gagasan dulu. Punya gagasan, ingin membentuk suatu sekolah, ingin membentuk suatu lembaga pendidikan. Modal manusianya dulu. Ada gagasan, dikumpulkan orang-orang yang sendiri, ingin mengikuti.
Meskipun ujung-ujungnya keluar modal, tetapi kan ketika keluar modal ada modal yang masuk, ada finansial yang masuk. Jadi kita punya cita-cita, punya keinginan, yang menjadi modal utama adalah manusia. Ya. Contoh, sekarang kita ambil contoh berarti Bu Tanti, ada undangan PPG, perangkat punya misalnya, laptop ada, persyaratan sudah mencukupi, tapi dari niat dari hati tidak ada, jalan nggak, berlanjut nggak, enggak. Tetapi ketika Bu Tanti saya istighfar dulu, itu kan sudah ada niat, iya kan, sudah ada pilihan lanjut atau tidak. Ya. Ketika kita sudah ada niat, misalnya kita punya niat ikut PPG, laptop tidak ada, perangkat pendukung tidak ada, persyaratan kurang lengkap, dapat kesempatan undangan PPG. Kalau bisa kita niat, lanjut saja, laptop bisa ada di sekolah. Ya, perangkat di sekolah bisa nyari. Ya, yang penting niat dulu, kita lihat dulu peluangnya, jalan terus. Saya mah tuh bisa nanam kemampuan, kan namanya juga PPG, pendidikan yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Saya ingat dengan Mas Arif, kalau kuliah itu kita ibaratnya diajarkan jalan, bayi diajarkan jalan. Pas hari hanya saya potongan PPGT kumaha. Orang diajar terbang, loncat. Ya, ini loncat ya, PPG itu loncat ya. Yang tadinya kita tidak tahu, padahal kita guru tidak tahu, ikut PPG loncat. Banyak pengetahuan baru yang didapat di PPG. Meskipun menyita pikiran, menyita waktu, tapi kan itu proses. Jangan takut. Bu Yani, angkatan Bu Yani ada yang meninggal nggak? Banyak. Banyak. Mas Arif? Dari 13, 23 pertamanya. 23. Sisa itu berjuang lagi, lulus lagi gitu. Lulus. Dipantang menyerah. Bukan. Kalau saya pun jujur, angkatan saya paling banyak yang meninggal. Kenapa? PPG biasa luring, ketemu di kampus, tiba-tiba dari karena COVID. Itu kan stres duluan. Stres, lihat laptop, meninggal. Tapi kan sekarang enggak, sebab sudah terbiasa dengan dari. Ya, jadi bukan karena PPG-nya. Terus kalau dihitung nih, secara finansial ya, PPG dari dengan luring mendingan dari. Kalau luring pulang pergi ke kampus, sewa kos berapa juta harus dibayarkan. Tetapi kalau dari hanya modal kuota, saya jujur PPG kemarin dan modal cuma beli kuota saja, bayar internet bulanan. Selebihnya enggak. Dosen cerita PPG yang luring di Papua selama 6 bulan kontrak, yang bawa anak, yang punya keluarga bawa keluarga. Ya, itu resikonya kalau luring. Terus yang PLPG, PLI, apalagi nyetok di kampus 10 hari gue kayak ditinggalin. Ya, yang PLPG. Jadi sekarang mau nanti ada kesempatan PPG, ikut. Ya, ikut aja, tidak ada temannya. Coba dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, harus dulu. Ini dari 7 modal ini, nih kira-kira nanti kalau ajaran baru kita mau menggali yang mana ini yang harus kita manfaatkan. Atau misalnya saya nanti di kelas baru nih, oh kelas saya masih begini, saya ingin ada perubahan, butuh apa nih? Ya, kita bisa diskusikan. Oh, saya butuh biaya. Nah, kalau untuk kelas untuk kegiatan pembelajaran itu kan ada uang bos, anggarkan saja modal finansial. Oh, udah ngechat nah, tapi ayo orang tua bisa ngelukis, manfaatkan.
yang kuliah. Nah, apa? Kalau misalnya untuk kegiatan sekolah. Jadi modal finansial, modal bos yang dana bos itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemajuan sekolah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau ada yang perlu didiskusikan? Kalau pertanyaan mungkin tidak ada ya Pak. Cuma tadi saya mulai di modal politik tadi kelewat kan. Modal politik tadi mungkin lebih ngelamun gitu. Yang lainnya luar biasa dan memang secara tidak langsung kita harus sadar kalau modal apa namanya aset utama sekolah itu adalah urutannya, baru sadar kalau urutannya adalah betul ini. Yang pertama adalah memang manusianya ya. Jadi potensi dari manusia, kemudian sosial, agama, tadi fisik, alam dan finansial itu. Tadi politik cuma yang ngalamin mungkin ya mungkin bukan lewat tapi yang ngalamin apa tadi? Contohnya, nggak apa-apa nggak dijelaskan lagi nggak apa-apa. Terima kasih sudah membuat kita sadar. Tapi inilah aset kita dan kita juga dari penjelasan ini kita langsung bisa merekam dan kita bisa menguji kalau misalkan sekolah kita mempunyai aset yang luar biasa. Cuman mungkin tinggal dari potensi ini bisa menjadi barang yang berharga, bisa juga potensi yang besar ini tidak bisa menjadi apa-apa. Satu lagi berarti motivasi dan keinginan untuk maju itu saja dari modal aset masing-masing. Terima kasih. Ya betul Mas Arif. Saya juga lupa nih modal politik. Jadi politik itu kaitannya dengan kekuasaan, dengan relasi. Jadi kita bisa menjalin relasi kemana saja. Itu kan sekolah bebas. Kalau misalnya dengan kekuasaan, sekolah itu kan sudah MBS, manajemen berbasis sekolah. Jadi kewenangan penuh sekolah itu yang pertama ada di kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mau bawa sekolah kemana itu berhak ya. Nah tentu kepala sekolah ini ketika memutuskan pasti ada rapat dewan guru. Berarti yang menentukan sekolah ini maju atau tidaknya kepala sekolah didampingi dengan guru, pokoknya yang disebut dengan warga sekolah. Jadi kalau saya ingin sekolah maju, sekolah itu baik, kita tidak bisa mengandalkan hanya kepala sekolah saja. Harus kita sama-sama maju. Nah, terus saya mah hanya guru. Apakah bisa membuat sekolah maju? Bisa. Misalnya, saya hanya guru, tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang. Jangan lupa, guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Misalnya kelas 4, saya yang berkuasa di kelas 4. Kenapa? Saya gurunya. Apakah saya bisa ngacak-ngacak kelas 1? Misalnya masuk kelas 1, ngajak-ngajak anak segala macam di kelas 1, padahal saya bukan gurunya. Bisa kan? Anak-anak besok bawa ini, besok itu juga kan. Setiap guru punya kelasnya masing-masing. Berarti punya kekuasaannya masing-masing. Nah sekarang contoh lagi, kelas 1 seperti ini kondisinya, ramai, banyak hiasannya. Saya kelas 4 masih kena polos, iya kan? Apakah saya bisa meniru seperti kelas 1? Kalau secara hitungan kasar bisa, tapi kenyataannya saya tidak bisa Bu. Kenapa? Sebab wewenang ibu untuk mengolah di sini tidak bisa saya ikuti. Kenapa? Kemampuan ibu dengan kemampuan saya berbeda. Misalnya ibu punya kemampuan dalam pengelolaan kelas, penata ruangan kelas, itu terus kembangkan. Ya, berarti yang berkuasa di sini adalah wali kelas. Nah, berarti modal politik juga dimiliki oleh guru kelas. Sebenarnya saya ingin seperti ruangan saya seperti ini, kelas saya ingin seperti ini, tapi saya tidak bisa, banyak hambatan, banyak halangan, banyak ini itu. Ya, jadi nanti guru-guru yang lain bisa mencontoh kepada rekan-rekan guru yang lain juga di kelas mana yang paling bagus bisa saya contek nggak kreativitasnya. Ya, kalau guru laki-laki, saya laki-laki,
kadang-kadang merasa kedul dengan kegiatan kita seperti ini, bukan tidak bisa tapi kedul. Berarti saya harus diingatkan, orang ini kelasnya kosong kayaknya, saling mengingatkan. Iya. Tetapi ini jangan jadi jangan jadi ponis ya. Jangan jadi ponis. Jadi setiap orang, setiap guru punya kelebihan masing-masing, manfaatkan, tunjukkan kelebihannya itu. Ini menjadi modal politik. Jadi guru yang dari kelas tersebut adalah pemimpin, bebas mengatur kelasnya. Mengenai anggaran itu bisa diajukan di rapat anggaran. Meskipun nanti realisasinya sekiranya tidak langsung, tapi kan bisa diusahakan. Setidaknya ada usaha dulu. Semacam paderan punya kelemahan, tapi lihat kelasnya ramai. Iya, saya pas hari masuk tiap hari, tapi lihat kelas saya bersih, polos. Jadi setiap guru, setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Yang penting kita contoh yang baik-baiknya saja, ya, untuk menutupi kekurangannya. Itu kita manfaatkan modal politik, ya, modal kekuasaan. Kalau misalnya kepala sekolah, modal politiknya punya relasi dengan orang lain, dengan lembaga lain, itu dimanfaatkan untuk menjadi hubungan, menjadi sumbangsi atau sumbangan. Ya. Ada lagi? Ada nggak? Mungkin untuk memanfaatkan karena kita pulang sebelum zuhur ya, jadi tidak ada yang sholat di situ. Paling mungkin yang disuruh sholat duha itu yang itu saja mungkin. Ya, betul Bu. Jadi selama ini kita juga baru bisa melaksanakan sholat duha itu setiap hari Jumat ya. Istilahnya kita sudah naik level, tapi belum bisa ke level berikutnya. Kita sudah bisa melaksanakan sholat duha rutin setiap hari Minggu, setiap hari Jumat, tapi kita belum bisa memupuk kesadaran anak untuk sholat duha sendiri di musola. Ya. Nah ini harus kita tingkatkan. Jadi belajar itu bukan hanya mencontohkan, mengajar, tapi kita harus menyadarkan. Ya, menyadarkan. Contoh, anak mengerjakan PR itu karena terpaksa atau karena kesadaran atau karena kebutuhan. Itu kan levelnya berbeda. Nah, pendidikan yang berhasil itu anak merdeka terhadap kebutuhannya, terhadap keinginannya, sadar sendiri, tidak dipaksa. Ya, contoh misalnya kita waktu kecil sholat 5 waktu masih dipaksa, itu berarti masih level 1. Kita belum bisa melaksanakan sholat, kita masih dipaksa. Kita usia semakin naik, kita semakin sadar sholat itu kewajiban, naik lagi levelnya. Semakin dewasa, semakin tua, kita sadar juga sholat itu adalah kebutuhan. Jadi kan levelnya naik. Nah, kita juga penggunaan musola, kita melaksanakan program baru memaksakan, belum menyadarkan. Nanti mudah-mudahan ke depannya anak-anak kita itu sadar atas kebutuhan mereka sendiri. Tidak hanya makan, butuh itu. Ada pertanyaan? Ada tidak? Ada nggak? Ada masukan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Sudah jam 12. Bapak ada tambahan? Pak Ustadz? Kalau tidak ada tambahan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini nanti tahun ajaran baru bisa kita gali, bisa kita manfaatkan, dan akan kita lanjutkan mengenai ini. Kita diskusikan ketika rapat awal-awal ya Pak ya. Kita manfaatkan semua aset ini, tidak lain dan tidak bukan untuk kemajuan kita bersama. Dan mudah-mudahan nanti Bu Eki, Bu Tanti dapat SK baru, tahun ajaran baru SK baru. Ya, amin. SK baru. Ya, kalau tidak ada dicukupkan sekian. Ya, dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.